Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah la nidda lahu wa la mathila lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu salihan. Hadirin dan hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita awali kajian kita dengan penuh rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita semua yang telah memberikan kepada kita limpahan nikmatnya dan rahmatnya serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul mempererat tali ukhuwah di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kumpulnya kita di sini mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kumpulnya kita di tempat mulia ini menjadi sebab kumpulnya kita di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Sesungguhnya perkumpulan seperti ini tidaklah pernah rugi. Tidak pernah rugi. Pernah suatu hari Syekh Shalih Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyampaikan pelajaran di suatu majlis. Ketika itu ada seorang murid ya ngangguk-ngangguk. Kenapa ngangguk-ngangguk, Pak? Iya bukan. Tidur, ngantuk. Ya. Pas kali ini malam-malam ya kan. Jadi yang tidur di majelis coba berkaca dengan si talibul ilmi ini yang ngangguk-ngangguk gini ya. Syekh Utsaimin itu beliau suka menanyai muridnya ketika pelajaran, nanya, fulan coba jawab pertanyaan. Ditunjuk langsung, Pak. Ya. Kira-kira bisa jawab enggak? Dan itu bagus supaya bangun ya, jadi hidup dari dua arah ya. Kayak gitu. Beliau bertanya kepada muridnya tersebut, wahai fulan jawab pertanyaanku. Apa kata si murid? La adri, nggak tahu. Lah ngapain kau datang ke sini kalau nggak ada yang paham dari pelajaranku, katanya. Ya, kalau kau nggak mampu memahami ya penjelasanku dengan baik. Apa yang dikatakan oleh si murid ini jawaban yang sangat bagus. Bisa nanti dijadikan alasan, Pak ya. Apa kata muridnya? Haula'i qaumun la yashqa jalisuhum. Ya, itulah dia. Dia mengutip hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya mereka adalah kaum yang tidak akan pernah merugi orang yang duduk bersama mereka. Paham, Bapak? Jadi si murid ini kan nggak paham, betul? Dan dia di tempat berkumpul di tempat di majelis ilmu orang-orang pilihan, ya, orang-orang pilihan. Nah, orang ini nggak paham. Murid satu ini nggak paham. Makanya dia beralasan, walaupun saya nggak paham, tapi aku duduk bersama orang-orang yang tidak akan pernah rugi jikalau duduk bersama mereka. Walaupun Bapak kesini mungkin ngantuk-ngantuk, capek-capek, kadang ya masuk A ke telinga kanan, keluar dari telinga B, telinga kiri, kayak gitu. Semoga
bapak termasuk dalam hadis ini, ibu termasuk dalam hadis ini. Mereka adalah suatu kaum yang tidak akan pernah merugi orang jikalau duduk bersama mereka. Apa kata Syekh Utsaimin? Seharusnya aku mengajarkan kalian, yang mengajarkan dia, malah aku yang belajar dari dia. Ya, insyaallah. Belajar apa, Pak? Belajar kesetiaan. Bukan. Belajar untuk hadir, berkumpul bersama orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, duduk-duduk di majelis-majelis yang baik, ya. Mungkin kita banyak dosa, banyak salah, banyak khilaf, tapi kalau kita suka berkumpul dengan orang-orang yang soleh, berkumpul di majelis ilmu, berkumpul dengan orang-orang yang baik, insya Allah kecipratan, Pak. Ya, nggak sekarang ya besok, kayak gitu. Jadi jangan sampai nggak paham yang disampaikan, sabar aja dulu. Kalau nggak paham, bertanya, ya. Udah bertanya tapi nggak paham juga, sabar. Jangan sampai nggak paham ini, kayak gitu. Nggak usah hadir lagi. Jangan. Lihat akhi ini, si talibul ilmi, beliau, ya, mengamalkan hadis Nabi. Walaupun saya nggak paham, tapi saya berkumpul dengan orang-orang baik, berkumpul di majelis yang baik, ya, tidak akan pernah rugi. Sebagaimana Nabi SAW tegaskan, haula'i qaumun la yashqa jalisuhum, ya, tidak akan pernah kecewa. Ya. Kenapa? Karena ini majelis ilmu, berkumpul bersama orang-orang yang baik insyaallahu ta'ala. Itulah dia betapa berharganya majelis seperti ini. Jadi ya, dipertahankan, diistiqomahkan. Terkadang memang datang ngantuk, ya, datang capek, datang lapar. Kalau lapar makan dulu sebelum kesini, Pak. Kadang ngantuk, ngopi dulu, Pak. Ya, kayak gitu. Saya kesini tadi ngopi dulu, Pak. Karena ngantuk. Alhamdulillah. Baik. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan kajian kita pada malam ini, yaitu membahas kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin, karya Al-Imam Ahmad bin Abdurrahman Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Dan kita sudah sampai ke pembahasan tentang halal dan haram. Dan kita masuk ke fasal yang baru, yaitu faslun fi darajatil halali wal harami. Pasal yang menjelaskan tingkatan halal dan haram. Jadi halal dan haram itu bertingkat-tingkat, Bapak dan Ibu sekalian. Tidak satu level, bertingkat-tingkat, ya. Sebagaimana surga bertingkat-tingkat, sebagaimana neraka bertingkat-tingkat. Dosa, ada dosa kecil, ada dosa besar. Bahkan kufur bertingkat-tingkat. Ada kufur besar yang mengeluarkan orang dari Islam, ada kufur kecil yang tidak sampai mengeluarkan orang dari Islam. Syirik begitu juga, bertingkat-tingkat. Ya, jangan sampai kita pemahamannya kayak Khawarij. Yang mana pelaku besar, pelaku dosa besar otomatis menjadi kafir. Ini akidah Khawarij yang rusak. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini, ya, tidak seperti itu. Pelaku dosa besar bukanlah orang kafir, bukan orang kafir, akan tetapi mukmin yang fasik. Jangan pula seperti Murji'ah yang mengatakan iman itu nggak bertingkat-tingkat. Iman itu ya satu paket, nggak bertambah, nggak berkurang. Jadi menurut mereka imannya Rasulullah SAW seperti imannya pencuri, imannya Abu Bakar seperti imannya, ya, penjahat, imannya Jibril seperti imannya pezina. Jadi pelaku maksiat
dengan pelaku taat imannya sama. Itu akidah Murji'ah. Jangan sampai seperti itu. Nah ini kaitannya. Begitu juga halal dan haram juga bertingkat-tingkat. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, i'lam annal halala kullahu tayyibun. Ketahuilah bahwasannya halal itu seluruhnya baik. Makanya Allah mengatakan apa? Halalan tayyiba. Halalan tayyiba. Yang halal disifati baik. Semuanya baik, Pak. Yang halal semuanya baik. Walakin ba'duhu atyab min ba'd. Akan tetapi sebagian yang lain itu lebih baik dari sebagian yang lain. Ya. Jadi tingkat kehalalannya beda-beda. Beda-beda, bertingkat-tingkat. Wal haramu kulluhu khabith. Dan haram itu semuanya buruk. Buruk semua, nggak ada yang haram itu baik. Ya. Adapun orang yang mengklaim bahwasanya ada kebaikan di dalam perkara haram, maka itu tidak bisa dijadikan patokan, nggak diterima. Ya. Tidak diterima. Kenapa? Karena itu kemanfaatan yang semu, Pak. Atau mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Seperti khamr. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas. Di dalam khamr dan judi ada manfaat, ada. Akan tetapi keburukannya lebih besar, dosanya lebih besar. Makanya manfaat dari khamr dan judi nggak dianggap, tidak dianggap. Walakin ba'duhu akhbat min ba'd. Akan tetapi perkara haram itu juga bertingkat-tingkat. Sebagian yang lain lebih buruk dari sebagian yang lain. Ya. Seperti tadi yang saya katakan. Ya. Kufur bertingkat-tingkat, iman bertingkat-tingkat, surga bertingkat-tingkat, ya, neraka bertingkat-tingkat. Gitu. Semoga kita dikumpulkan di surga yang paling tinggi. Surga apa, Pak? Firdaus. Masya Allah. Kama anna at-tabib yahkum ala kulli hulwin bil hararah, walakinnahu yaqul hadza harrun fi darajatil ula wa hadza fi darajatil tsaniyah wa hadza fi darajatil tsalitsa wa hadza fi rabi'ah. Sebagaimana seorang dokter, ya, menghukumi sesuatu itu tingkat kepanasannya, suhunya itu berbeda-beda. Terkadang dia menyebutkan ini suhunya sekian derajat. Ada yang mengatakan lagi, oh enggak, ini sekian derajat. Ya. Kita kalau mengukur suhu, Pak, pakai termometer, Pak, ya. Apa pakai komputer? Kayak gitu. Kan beda-beda. Apalagi kemarin pas zaman corona langsung ditembak leher kepala kita kan, Pak, ya. Cek suhu dulu. Kayak gitu. Kalau 37 derajat ke atas maka ya go home, pulang. Istirahat. Seperti itu. Alhamdulillah Allah angkat wabah ini. Begitu. Ini kias dengan ilmu kedokteran. Sebenarnya dalam Islam pun seperti yang disebutkan tadi sudah ada ya indikasi yang lain, seperti surga bertingkat-tingkat, kekufuran bertingkat-tingkat, neraka bertingkat-tingkat, iman bertingkat-tingkat, ada dosa besar, ada dosa kecil, ada kemunafikan kufur i'tiqadi, kemunafikan hati, dan kemunafikan perbuatan. Ya, itu semua pembahasan di akidah. Kayak gitu. Mithalu dzalik fil haram al-makhud bi 'aqdin fasid haram walakinnahu laysa fi darajatil maghsub ala sabilil qahr balil maghsubu aglaw id fihi idzaul ghair. Contohnya dalam perkara haram, ya, perkara haram yang diambil dari akad yang rusak. Jadi kalau kita bertransaksi jual beli, akadnya akad rusak.
akadnya rusak. Itu haram hukumnya Bapak. Seperti kita menipu, jual beli ya dengan menipu, akadnya rusak, nggak sah seperti itu. Maka si pembeli boleh mengembalikan. Walakinnahu, akan tetapi tidak sama dengan tingkat dosa orang yang mengambil harta dengan cara digosok. Gosok itu istilah fikih Pak, tapi ini diselewengkan oleh anak pesantren ya. Dia bilang sendalku digosok. Nah, ini sebenarnya salah penempatan. Gosok itu dalam istilah fikih artinya dirampas dengan kekuatan Pak. Itu orang yang pakai sandal, santri yang pakai sandal, apakah dengan kekerasan dia mengambilnya? Apakah dirampas? Ya, pakai kekuatan? Kan tidak. Apakah sampai menyakiti pemilik sandal tersebut secara fisik? Kan tidak. Memang sakitnya tuh di sini ya kan, tapi bukan di sini sakitnya. Ya. Beda dengan gosok istilah fikih. Ya, ini begal istilahnya Pak. Gosok itu seperti begal. Begal kan ditodongkan, kadang kita dibacok gitu kan Pak ya. Seperti itu. Itu gosok yang benar. Istilah gosok yang benar, bukan gosok yang benar ya. Istilah gosok yang benar. Gosok mah tetap haram. Kayak gitu. Jadi merampas harta orang boleh tidak? Tidak boleh. Hartanya halal tidak? Tidak halal. Sama dengan akad yang rusak tadi. Boleh tidak? Tidak boleh. Hartanya haram apa halal? Haram. Tapi tingkat keharamannya beda. Beda. Kayak gitu. Sama seperti akad riba. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis? La'ana Rasulullah SAW akilar riba wa mukilahu wa syahidaihi wa katibahu. Sesungguhnya Rasulullah SAW melaknat orang yang makan riba, orang yang memberi makan riba. Ya, yang satu apa tadi Pak? Yang makan riba. Yang satu yang memberi makan riba. Yang satu saksinya, yang satu sekretarisnya yang mencatat. Semuanya kata Nabi hum sawa, semuanya sama. Sama apa maksudnya? Sama dosanya. Sama berdosa, bukan sama dosanya. Sama-sama berdosa, tapi dosanya beda-beda. Gak mungkin kita katakan orang yang nonton doang dosanya sama dengan orang yang makan riba. Maksud Nabi SAW itu sama-sama berdosa, walaupun dosanya mungkin lebih tinggi orang yang makan riba. Masa orang yang memberi makan riba dengan gara-gara terpaksa mungkin kita samakan dosanya dengan yang makan riba? Kan enggak. Masa cuma ya saksi doang, cuma mencatat doang, semuanya sama dosanya? Ya ini 100, ini 100. Tidak. Jadi bertingkat-tingkat, ya, bertingkat-tingkat, seperti itu. Sama-sama berdosa, walaupun jumlah dosanya atau kadar dosanya berbeda-beda, dan semuanya ya fi ilmillah. Ya, hanya Allah yang tahu segede apa dosanya itu kan. Ya, riba kan masya Allah banyak sekali dalil yang menjelaskan ngeri banget, ya. Riba itu ngeri banget. Ya, sampai-sampai Rasulullah SAW menyamakan ya dosa riba dengan berzina dengan ibu sendiri. Ya, berzina 37 kali. Allah musta'an. Sampai-sampai siksanya orang yang melakukan riba, akad riba, itu dia berenang di kolam darah. Ya, berenang di kolam darah. Dan di pinggir kolam ada orang yang megang batu melempari dia. Ketika ya orang yang pelaku riba tadi mau ke pinggir kolam tersebut,
dilempari. Akhirnya ke tengah lagi. Ya, seperti itu. Kolam darah, Pak. Akhirnya apa? Nggak keluar-keluar. Ngeri sekali. Kenapa orang yang mengambil harta itu lebih besar dosanya daripada hanya sekedar akad yang rusak? Kenapa? Karena dengan cara merampas itu bisa memberikan bahaya, doror kepada yang dirampas. Kan nggak sedikit, Pak, orang yang membegal, membacok korbannya, betul? Ya, melukai, memberikan bahaya, mudarat, ya, melukai badan. Satu. Coba, yang akad fasid tadi, apakah ada secara fisik dirugikan? Kan tidak. Bahkan terkadang sama-sama suka, sama-sama. Aku lagi butuh duit, ya kan, seperti itu. Nggak apa-apalah. Aku lagi butuh barang ini, nggak apa-apalah. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, wa tarku tariqi syar'i fil iktisab. Dan meninggalkan cara yang benar dalam mencari harta. Itu orang begal, apakah dibenarkan? Tidak dibenarkan. Bahkan secara perundang-undangan negara kita nggak dibenarkan. Ya, ditangkap. Coba lihat, beda dengan akad rusak tadi. Oh, bahkan dilindungi, ya kan? Bahkan dilegalkan. Seperti itu. Bahkan banyak yang melakukan. Saking nggak pahamnya orang dengan akad-akad rusak seperti ini. Seperti itu. Jual beli alat-alat musik, ya akadnya nggak bener. Jual beli, ya, barang-barang haram, akadnya nggak bener, akad rusak semua. Seperti itu. Anak kecil yang masih kecil nggak paham apa, beli ya sesuatu yang berharga, misalkan beli motor. nggak diterima, nggak sah, akadnya rusak, ya, karena anak kecil nggak paham. Ini kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu, ya, tentang keabsahan akad, seperti itu. Tapi dibiarkan saja. Walaysa fil uqudil fasida ila tarku tariqit ta'abbud faqat. Adapun dalam akad-akad yang rusak itu hanya terdapat, ya, penyelewengan, dia meninggalkan jalan ta'abbud saja. Artinya apa? Dia meninggalkan jalan yang disyariatkan. Jalan yang disyariatkan. Kata Allah, jangan berbuat haram, malah berbuat haram, ya, dengan melakukan akad jual beli yang haram tersebut. Berbeda dengan orang yang gosok, orang yang apa? Merampas dengan paksa, dengan kekuatan, dengan sajam, senjata tajam. Ini membahayakan orang lain, ya. Bahkan mungkin kehilangan nyawa, seperti itu. Jadi kerugiannya, ya, mudaratnya sangat besar. Ini dia contoh yang beliau turunkan. Wa kadzalikal ma'khudh zulman min fakirin aw salihin aw yatimin akhbat wa aghlad min al-ma'khudh min qawiyyin aw ghaniyyin aw fasiqin. Beliau mengatakan, begitu juga harta yang diambil secara zalim dari orang fakir, ya, dari orang saleh, dari anak yatim, itu lebih buruk, lebih keji, lebih besar dosanya daripada harta yang diambil dari orang kuat atau orang kaya atau orang fasik. Tuh. Kenapa? Jelas orang fakir membutuhkan, sudah nggak punya, diambil pula, dirampas pula hartanya. Nambah apa? Nambah nggak punya, ya. Orang soleh, anak yatim, ya, memakan harta anak yatim kan dosa besar, lebih buruk, lebih jelek daripada mengambil harta orang kaya, ya, atau orang fasik.
Yang orang kaya kalau diambil cuma sekian ya masih nggak masalah, kayak gitu, masih ada persediaan dia, tabungan dia. Berbeda dengan orang fakir. Tapi ingat ya, jangan pula sekarang nggak apa-apa mencuri ya. Tapi yang penting objeknya orang kaya, enggak, haram, kedua-duanya haram. Cuma dosanya lebih tinggi ya, lebih berat, perbuatannya lebih keji jikalau kita melakukannya kepada orang yang fakir, orang yang miskin, anak ya yatim ya. Jangan main-main ya. Beda dengan orang-orang fakir ya, orang soleh, anak yatim, itu sangat bahaya ya. Kenapa? Itu yang pertama, mereka orang-orang yang lemah. Kok kita tindas lagi, kita rampas hartanya, lebih besar dosanya. Yang kedua, karena banyak dalil yang menegaskan, yang menetapkan hak mereka, Contohnya orang fakir, apa kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Tuh. Tahukah kalian siapa orang-orang yang mendustakan agama? Dialah yang satu, tidak memberi makan anak yatim. Disifati apa, Pak? Mendustakan agama. Agamamu palsu. Kenapa? Itu ada anak yatim tetanggamu kau biarkan, nggak kau kasih makan. Ya minimal kasih uang jajan, kayak gitu. Disunahkan kalau ngasih ke anak yatim, Pak, usap rambutnya, diusap rambutnya. Ya. Anak yatim yang masih kecil, Pak, ya, bukan pula yang sudah dewasa seperti ini diusap rambutnya, kan bahaya. Yang perempuan diusap pula rambutnya yang udah gede. Bukan seperti itu. Rasulullah kalau menyantuni anak yatim diusap kepalanya, suka mengusap kepala anak ya yatim. Wala yahuddu ala tu'amil miskin, dan tidak mau mendorong orang untuk memberi makan orang fakir miskin. Tuh, mendustakan agama. Jadi agama Islam menjaga hak mereka. Bahkan dalam Al-Quran itu ancaman keras jikalau kita menzalimi anak yatim, harta anak yatim. Apa kata Allah? Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nar. Ya. Sesungguhnya mereka memakan harta anak yatim, memakan api neraka jahanam di perutnya. Bapak pernah makan bara api? Atau makan satenya? Ya, satenya kan, Pak, ya. Coba yang dihadangkan bara apinya. Marah-marah kita, Pak. Saya pesan sate, Pak, kok malah dikasih bara api? Karena kau makan harta anak yatim, akhi. Seperti itu. Nauzubillah. Ingat, di neraka nggak ada sate, Pak. Yang ada api neraka, Pak. Nih sate api neraka. Ya. Allah musta'an. Allah musta'an. Seperti itu, paham? Karena dijaga hak orang fakir miskin, ya, dalam Al-Quran, dalam agama Islam dipelihara, ya. Bahkan dalam harta kita, Pak, ada bagian buat mereka. Mau nggak mau, wa fi amwalihim haqqun ma'lum lisa'ili wal mahrum, ya. Dan dalam harta-harta mereka ada hak yang sudah diketahui bagi yang meminta-minta dan bagi yang tidak meminta-minta. Ya. Siapa mereka? Orang-orang fakir miskin. Orang fakir miskin. Jadi perhatikanlah mereka-mereka yang lemah-lemah, yang anak yatim, fakir miskin. Perhatikan mereka dengan berbuat baik kepada mereka.
Apalagi kalau itu orang tua kita, Pak. Ya, orang tua kita sudah tua. Ya, mumpung pintu surga masih ada, berbaktilah. Ya. Semua janda diberikannya, ya kan, disantuninya. Orang tuanya, janda pun juga nggak disantuninya, ya, nggak berbakti kepadanya. Ini kan kebalik. Tidak boleh seperti itu. Dulu orang tua kita nggak pilih-pilih, ya, ketika mengurus kita. Nggak ada orang tua ngomong udah biarin dia mampus mati sakit tafadhol, ya kan, dibiarkan sakit sampai mati, nggak ada. Orang tua gimana pun berusaha, ya, mati-matian susah payah mengurus, mengobati anaknya. Lalu balasan kita apa? Ya. Itu dia derajat halal dan haram. Jadi bertingkat-tingkat Bapak dan Ibu sekalian, tidak sama, ya. Sekarang kita masuk ke pasal yang baru, faslun fi darajatil wara. Pasal yang menjelaskan derajat atau tingkatan wara, ya. Wara. Wara itu apa Bapak dan Ibu sekalian? Ada yang tahu? Hah? Wara, Pak. Sering kali kita dengar, Pak. Ya. Akhi hidupnya wara, ya. Orang ini wara. Sifatnya wara. Bedanya apa dengan zuhud? Ada yang tahu Bapak? Silakan Bapak kasih pendapat. Ya, tidak perlu buka HP, Pak. Tidak perlu nyari di HP. Di sini nggak dijelaskan definisi wara, ya. Para ulama sudah menjelaskan apa itu wara, apa itu zuhud, dan kedua sifat ini sudah semestinya ada dalam diri kita, ya. Sifat wara dan sifat zuhud. Bahkan ya kaitannya, ya, dalam kehidupan seorang muslim sangatlah penting. Kenapa pembahasan wara ada di bab halal dan haram? Ya, karena wara ini berkaitan dengan ini halal dan haram. Berkaitan dengan halal dan haram, ya. Dalam muamalah kita, ya, dalam interaksi jual beli kita, dalam pekerjaan kita, dalam fulus kita. Itu di situ ada sifat wara. Disitulah nampak wara kita atau tidak. Jadi sikap wara dalam mencari rezeki dan kehidupan, ya, sudah jarang diperhatikan oleh kaum muslimin. Ya. Kita lihat kaum muslimin itu ketika berhadapan dengan uang, berhadapan, ya, dengan keuntungan materi, jabatan, kekuasaan, itu menggampangkan, menganggap remeh sifat wara ini. Sudah hilang, ya. Sampai-sampai mereka jatuh ke dalam perkara yang haram. Riba lah, dusta, menipu, suap menyuap. Itu sudah hilang. Orang seperti ini enggak wara lagi. Ya, tidak wara lagi. Sampai enggak merasa. Ada yang memang terbawa arus lah, ada yang memang dengan sadar dia melakukannya. Naudzubillah. Jadi wara itu apa? Para ulama mendefinisikan wara itu adalah meninggalkan semua yang meragukan diri kita dan menghilangkan semua yang, ya, membuat jelek diri kita dan mengambil yang lebih baik. Jadi ringkasnya seperti ini Bapak, ya. Wara itu meninggalkan semua yang bisa memudaratkan akhirat kita.
Wara' adalah meninggalkan semua yang dikhawatirkan merugikan akhirat kita. Kalau bahasa Arabnya tarku ma yakhafu dararuhu li akhiratihi. Tarku ma yakhafu dararuhu li akhiratihi, yaitu meninggalkan segala sesuatu yang dikhawatirkan membahayakan akhiratnya. Ingat, ada kata kunci apa? Meninggalkan. Yang kedua, dikhawatirkan. Yang ketiga, merusak akhirat. Tiga ini, Pak. Ya. Kalau kita khawatir ini merusak akhirat kita, tinggalkan, Bapak. Dan ini biasanya perkara yang ragu kita. Inilah diuji sifat wara' kita. Ya, apalagi dalam jual beli, dalam pekerjaan, ya. Ini boleh enggak? Ini halal apa haram? Udah tinggalkan saja. Tinggalkan. Ya. Makanya kata Rasulullah, al-birru matma'annat ilaihin nafs. Kebaikan itu kalau hati kita tenang kepadanya. Wal ithmu mahaka fi sadrika wa karita an yattali alaihin nas. Sedangkan dosa adalah sesuatu yang mengganjal di hati kita. Dan kita benci kalau orang melihat hal tersebut, ya, dari diri kita. Ini dosa. Kayak gitu. Potokannya seperti itu. Inilah dia sifat wara'. Jadi sifat wara' letaknya di mana, Pak? Di hati, di hati, di hati. Ini saya ganjel ini, ya, muamalah seperti ini. Saya nggak tenang nih, uang ini nggak panas uangnya tapi anget nih. Nggak panas amat sih, cuma anget gitu. Ragu, tinggalkan, Pak. Tinggalkan. Seperti itu. Masya Allah. Jadi wara' itu gitu, sikap meninggalkan sesuatu yang meragukan dari diri kita, ya. Khawatir apa? Khawatir merusak akhirat kita, Pak. Karena apa, Pak? Yang kita gadaikan, yang kita jadikan taruhan adalah akhirat. Kalau duit mah kan nggak ada ceritanya duit itu duit panas, Pak, ya. Duit itu keluar apinya gitu kan, nggak ada. Anteng duitnya. Jadi istilah duit panas itu kan bukan duitnya yang panas, Pak. Nah, ini seperti apa? Mengantarkan kita kepada celaka di akhirat, masuk neraka. Karena kata Rasulullah, ayulah min nabati an sukhtin fannaru aula bihi. Daging mana saja yang tumbuh dari perkara haram, maka tempatnya di neraka. Neraka yang melahap daging tersebut. Nah, ini kan uang panas namanya. Tinggalkan. Ya. Kayak gitu. Sudah digaji sama pemerintah atau sama perusahaan, masih juga menerima uang, ya, dari rakyat, ya. Orang nggak boleh, ya, seperti itu. Uang apa namanya ini, Pak? Uang rokok. Namanya uang rokok. Seperti itu, nggak boleh. Hati-hati. Makanya, ya, seringkali istilah PNS gitu kan, ya, singkatannya Bapak bagus, pegawai negeri sipil, ya. Tapi kalau kita singkat dengan satu kata, panas, Pak. Panas. Kenapa? Rentan, Bapak. Ya, kita sudah digaji oleh negara, kok masih menerima orang mau buat, ya. Ya. Misalkan orang yang bekerja di bidang pengawasan, ya, monitoring, kayak gitu. Sudah digaji kan, udah dibiayai uang transportnya, ya kan, konsumsinya sama negara, udah semua itu. Ya, malah minta lagi kepada, ya, rakyat. Tidak boleh seperti itu.
Ini tidak halal seperti itu. Gulul namanya, ya. Hadayatul ummal gululun. Hadiahnya para pegawai itu gulul, ya. Khianat, bentuk khianat. Kasihan. Jangan diubah namanya, mau diubah jadi uang rokok ke, uang permen ke, uang transport ke, ya kan, uang minum ke, uang ngopi ke, nggak bisa. Ya itu tetap tidak boleh karena sudah digaji. Ya sudah digaji. Sudah biasa Ustadz, sudah membudaya. Ini kebudayaan yang rusak. Ya jangan. Saya kenal ya seorang polisi, dia bekerja di bagian pembuatan surat ya laporan, misalkan surat laporan kehilangan lah apa, kan biasa itu kan, ini Pak uang rokoknya ya kan, ya gitu. Dia nggak mau. Alhamdulillah beliau kenal ya dengan manhaj salaf ini, ngaji kayak gitu. Masya Allah, Allah berikan ganti yang lebih baik buat beliau. Ya, apa gantinya? Istri, anak, ya pemilik toko emas ya kan. Anak pemilik toko emas. Jadi beliau ini tugasnya seperti itu, ya membuatkan surat laporan kehilangan KTP ataupun kehilangan ya STNK atau SIM dan lain sebagainya. Ajibnya Bapak, masyarakat tanya, itu si fulan tugasnya hari apa, jam berapa? Akhirnya apa? Masyarakat bejibun pada hari itu. Bejibun. Jadi kalau dia yang jaga, yang tugas, yang piket, masyarakat datang pada hari itu rame. Bahkan dia tinggal di tempat mayoritas orang kafir. Orang kafir, non muslim. Rame. Lihat. Ya, orang-orang kafir pada datang gitu loh. Keindahan Islam ini, Masya Allah. Kalau jadwal dia ramai, sampai-sampai dilaporkan ke atasan. Kayak gitu, dilaporkan. Karena budaya ya seperti itu tidak bagus. Akhirnya apa? Ada orang yang jujur, Masya Allah, ramai akhirnya. Makanya kejujuran itu apa? Mendatangkan kebaikan. Ya, Masya Allah. Sampai mana kita? Wara ya. Dan wara itu dipuji dalam agama Pak. Sikap wara itu Masya Allah. Rasulullah SAW pernah bersabda, Fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah. Keutamaan menuntut ilmu itu lebih baik daripada keutamaan ibadah. Orang ketika menuntut ilmu itu lebih baik daripada dia ibadah Pak. Bapak sholat, ya, ada orang di rumah sholat 100 rakaat Pak, sholat sunnah. Bapak pergi ke sini belajar, itu amalan yang lebih besar mana pahalanya? Yang Bapak ke sini ngaji, orang yang sholat sunnah di rumah, yang zikir, baca Quran, ya, kalah pahalanya. Ini dalilnya, ini dalilnya. Fadlul al-ilmi khairun min fadlil ibadah. Keutamaan menuntut ilmu itu lebih baik daripada keutamaan ibadah. Ya. Ini hadis yang sahih. Kenapa Pak? Karena ilmu itu Pak untuk diri kita dan untuk orang lain. Ya. Jadi kalau kita lihat ada yang salah, kita sampaikan yang benar. Kita sampaikan, kita ajarkan orang lain. Coba orang yang ibadah sendiri, kayak gitu. Kan kebaikannya untuk dirinya sendiri Bapak. Bapak ini sekarang belajar untuk siapa Pak? Untuk diri Bapak dan keluarga Bapak. Bapak kan jadi imam. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin, pengayom, pembimbing untuk istrinya. Ya kalau bapak nggak punya ilmu gimana mau bimbing istri? Ya, padahal Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu
qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang yang beriman, peliharalah, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maksudnya apa? Ajarkan mereka agar jangan sampai melakukan perkara yang haram. Ya, agar mereka melaksanakan kewajiban. Yang kalau bapak nggak punya ilmu, gimana? Jadi menuntut ilmu itu lebih baik dari ibadah sunnah. Kenapa? Jawabannya tadi, karena menuntut ilmu kebaikannya bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk orang lain juga, terutama keluarga kita. Jadi kita bisa membimbing mereka, mengajari mereka. Beda dengan yang ibadah sunnah tadi. Orang yang sholat 100 rakaat, Allahu Akbar. Orang yang baca Quran, ya 100 ayat. Orang yang berzikir, ya 1000 zikirannya. Kalah pahalanya, karena kebaikannya hanya untuk mereka, pahalanya hanya untuk mereka. Makanya kata Imam Ahmad itu, talabul ilmi la ya'diluhu syai'. Menuntut ilmu itu tidak ada yang bisa menandingi pahalanya. Idza sahhatin niyah, kalau niatnya benar, ya. Kalau niatnya lurus karena Allah. Ikhlas, ya. Ikhlas. Kelanjutan dari hadisnya, wa khairu dinikum al-wara, dan sebaik-baik agama kalian adalah sifat wara. Tuh, sebaik-baik agama. Jadi wara itu adalah sebaik-baik agama. Semakin baik ya wara kita, maka semakin baik agama kita. Ini mungkin hadis yang jarang didengar karena memang bukan riwayat Bukhari Muslim. Ini riwayat Imam Tabrani dan Imam Bazzar, ya. Hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Jadi sebaik-baik agama Bapak sifat wara. Kemudian ya, dalil yang lain, Rasulullah SAW menyampaikan nasihat kepada siapa? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Ya Aba Hurairah, kun wari'an takun a'badan nas." Ya. Jadilah orang yang wara. Niscaya engkau akan menjadi sebaik-baik ahli ibadah. Jadi kalau mau jadi ahli ibadah, Bapak bukan memperbanyak ibadah sebenarnya. Tingkatkan sifat wara kita. Tingkatkan sifat wara kita. Kenapa, Pak? Kalau ibadah, ya ini ada dua alasannya. Karena wara itu adalah ibadah hati, dan ibadah hati itu menempati nomor urut pertama daripada amalan, ya ibadah anggota badan. Anggota badan. Buktinya apa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Apakah beliau banyak ibadahnya? Kata para ulama tidak. Ya, bahkan kata para sahabat tidak. Abu Bakar tuh enggak banyak ibadahnya. Cuma ya ma waqara fi qalbihi, akan tetapi apa yang terdapat dalam hatinya yang menjadikan dia sebaik-baik umat setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keimanannya, makanya gelarnya apa? Siddiq, ya. Siddiq, kayak gitu. As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Jadi amalan ibadah hati itu tinggi. Kemudian yang kedua, bukti kedua, yaitu keimanan. Orang kafir, gak beriman, tapi dia melakukan semua ibadah kayak orang Islam. Sholat iya, ya, suka memberi, suka membantu, puasa iya, ya, seperti itu. Bahkan mungkin umroh, haji, misalkan Pak, ya, orang kafir atau orang munafik, tapi nggak beriman. Apakah bernilai ibadah tersebut? Tidak. Tapi ada orang yang apa? Hatinya, imannya, ya, dia beriman. Seperti dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi nggak sempat dia melaksanakan ketaatan, keburu mati, dia baru bersyahadat, meninggal dunia. Ya, meninggal dunia. Apa yang terjadi? Dengan amalan hati tersebut, dia pun
masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, ya. Atau dalam hadis lain, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan, ikhlas dari hatinya. Tuh. Ikhlas dari hatinya, dia meyakini kalimat ini. Apa kata Rasulullah? Dakhalal jannah, dia masuk surga. Ya, jadi amalan hati itu penting sekali. Itu yang pertama, amalan hati itu nomor 1. Yang kedua, Bapak, karena orang yang wara ini menjaga dirinya dari perkara yang haram, menjaga dirinya dari perkara yang haram. Karena ibadah itu dua, Pak, melaksanakan ketaatan dan menjauhi yang haram. Dan salah satu menjauhi yang haram, cara yang jitu adalah wara'. Orang yang meninggalkan yang haram memiliki sifat wara'. Berarti dia sudah melaksanakan apa? Separoh perintah meninggalkan perkara yang haram. Bahkan wara' itu apa? Meninggalkan perkara syubhat yang meragukan dia. Ya, yang meragukan dia. Makanya separoh langsung. Beda dengan ibadah, ya. Ibadah kan banyak, Bapak. Ada sholat, zakat, puasa, haji, berkata jujur, dan lain sebagainya. Seperti itu kan banyak. Kalau wara' udah sifat wara' tak, udah yang haram, riba ditinggalkan, menipu ditinggalkan, ya. Uang panas tadi ditinggalkannya, ya. Transaksi yang perusak ditinggalkannya. Seperti itu. Jadi tinggalkan. Makanya kata Nabi, takun a'badan nas, niscaya engkau akan menjadi manusia yang paling ahli ibadah. Wa kun qani'an, dan jadilah engkau orang yang qanaah, yaitu merasa cukup dengan pemberian Allah. Takun ashkaran nas, niscaya engkau menjadi manusia yang paling bersyukur. Terima yang Allah bagikan kepada kita. Jadi kalau Bapak dagang misalkan hari Senin, ya, udah nyenen, dagangan laku sedikit, berarti itulah rezeki Bapak. Qanaah, Pak. Yang istri pun seperti itu, qanaah. Maaf dek, ya, laku cuma sekian. Qanaah. Orang yang bekerja di akhir bulan atau di awal bulan mendapatkan gaji, kena potong. Qanaah, ya, qanaah. Selama itu bukan kezaliman, ya, karena kesalahan kita sendiri misalkan, seperti itu. Ada yang bekerja sebagai, ya, kuli bangunan misalkan, cleaning service misalkan, kayak gitu, yang gajinya sedikit misalkan dan lain sebagainya, itu pun qanaah, ya. Maka niscaya kita akan menjadi orang yang paling bersyukur. Wa ahibba linnas ma tuhibbu li nafsik, dan cintailah untuk manusia apa yang kau cintai untuk dirimu. Kita menyukai yang baik-baik, ya, kita pun menyukai hal tersebut untuk saudara kita. Seperti Nabi Ibrahim, beliau kalau mau makan ngajak tetangganya, ngajak temennya, dia cari tuh orang untuk makan. Ya, Nabi Ibrahim makan enak, temannya pun makan enak. Seperti itu. Sama dalam hal ibadah juga. Kita sholat jamaah, kita pun pengen teman kita sholat jamaah. Kita hadir di majelis ilmu, ya kita pun pengen teman kita hadir di majelis ilmu. Seperti itu. Takun mukminan, niscaya kalau kita ngelakuin hal tersebut menjadi mukmin yang sebenarnya. Wa ahsin jiwara man jawaraka takun musliman, dan berbuat baiklah kepada tetanggamu, jadilah niscaya engkau akan menjadi sebaik-baik muslim. Ya, berbuat baik kepada tetangga. Wa aqilladh dhahik fa inna kasratadh dhahik tumitul qalba, dan sedikitkanlah tertawa karena tertawa itu membuat hati mati.
Jangan banyak tertawa terbahak-bahak. Nabi SAW tidak pernah tertawa terbahak-bahak. Paling banter Nabi itu tertawa kelihatan giginya saja, tidak sampai kelihatan rongga mulut. Kayak gitu. Sallallahu alaihi wasallam. Hadis tadi riwayat Ibnu Majah, hadis sahih juga. Seperti itu. Itu dia beberapa keutamaan tentang wara. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sifat wara ini. Tayyib. Jelas sekarang Pak? Wara? Apa wara Pak? Ada yang nyatat? Silakan angkat kaki Pak. Ada semuanya yang jawab Pak. Siapa yang mau menjawab? Silakan Bapak. Meninggalkan semua yang dia khawatirkan, membahayakan akhirat kita. Masya Allah. Betul. Sekarang zuhud. Bedanya dengan zuhud. Apa itu zuhud? Apakah zuhud itu hidup miskin? Apakah zuhud itu meninggalkan kekayaan, hidup di gubuk reot dengan pakaian compang-camping lusuh, gak mandi selama 1 pekan, ya, bau ketek, ya kan? Makannya ikan asin lagi, hanya pakai garam saja dengan nasi putih, pokoknya mutihan. Ya, apakah itu zuhud? Bukan, Pak. Dia menyerempet maknanya dengan wara, tapi beda jauh dengan wara. Kalau wara tadi, tarku ma yakhafu dararahu min li akhiratihi, meninggalkan sesuatu yang dia khawatirkan membahayakan akhiratnya. Kalau zuhud apa? Tarku ma la yanfa' li akhiratihi, meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Ya. Itu zuhud. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Ini orang zuhud ini menilai, menimbang, ini bermanfaat nggak untuk akhirat saya. Kalau nggak bermanfaat, ditinggalkan. Ya, ditinggalkan. Kalau bermanfaat, lakukan. Sampai-sampai para salaf dulu Pak, dia memperhatikan, ini kalau saya lakukan ada nggak manfaat buat akhirat saya? Seperti itu. Ada nggak? Oh, nggak ada. Udah tinggalkan. Itu perbedaan dengan, jadi zuhud itu bukan apa? Bukan meninggalkan kekayaan. Makanya zuhud itu bisa dilakukan oleh siapa saja, Pak. Oleh si miskin juga bisa, si kaya juga bisa. Ya, pejabat, ya, penjahit bisa. Kayak gitu. Kenapa? Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi, ya, akhiratnya. Sekarang kita akan melihat tentang derajat-derajat atau tingkatan dari wara. Wal wara'u lahu darajatun arba'. Wara itu memiliki 4 tingkatan, Pak. 4 tingkatan. Ad-darajatul ula, derajat yang pertama, yaitu apa? Wahiyya darajatul udul an kulli ma taqtadil fatwa tahrimahu wa hadza la yahtaj ila amsilah. Yaitu yang pertama, wara yang pertama, derajat tingkatan yang pertama Pak, paling bawah, Pak. Paling bawah, yaitu berpaling dari segala hal yang ditetapkan keharamannya oleh fatwa para ulama. Jadi para ulama sudah menetapkan ini haram, maka kita tinggalkan. Yang sudah jelas haram, kita tinggalkan. Inilah wara. Khamr haram, haram, tinggalkan. Riba haram, tinggalkan. Zina haram, tinggalkan. Kayak gitu.
Mencuri haram, tinggalkan. Berbohong haram, tinggalkan. Ini apa? Wara', tingkatan paling bawah. Dan ini banyak sekali contoh, ya. Tidak perlu dicontohkan kata beliau, tapi sudah saya contohkan. Maaf ya. Takut tidak paham. Derajat yang kedua, tingkatan yang kedua, al-wara'u an kulli syubhatin la yajibu ijtinabuha walakin yustahabbu kama ya'ti fi qismi syubhat wa min hadza qauluhu sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Wara' itu meninggalkan segala syubhat yang tidak wajib untuk meninggalkannya. Tidak wajib untuk dijauhi. Lakin yustahab, tapi disukai, disunahkan untuk ditinggalkan. Sebagaimana ya, kama ya'ti fi syubhat. Sebagaimana disebutkan dalam masalah syubhat. Nanti kita akan bahas tentang minggu depan insyaallah tentang macam-macam syubhat, tingkatan-tingkatan syubhat. Ya. Ini tingkatan-tingkatan wara'. Tadi tingkatan-tingkatan halal haram, tingkatan wara'. Nanti insya Allah kalau ada umur panjang, tingkatan-tingkatan syubhat. Dan termasuk ya, dari hal ini yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Ini pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada cucunya. Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Ini tingkatan kedua, yaitu meninggalkan perkara syubhat. Ya. Tadi perkara haram yang jelas keharamannya. Yang ini meninggalkan syubhat yang tidak jelas keharamannya. Ya. Tidak jelas. Ini halal apa haram. Maka kita tinggalkan. Ad-darajatu tsalisah, tingkatan yang ketiga, al-wara'u an ba'dil halali makhafatal wuqu'i fil harami, yaitu meninggalkan sebagian yang halal. Ingat, sebagian yang halal. Dia khawatirkan terjatuh ke dalam perkara yang haram. Ya, terkadang yang halal itu khawatir menyebabkan kita jatuh kepada perkara yang haram. Ya. Seperti para ulama dahulu kala, mereka sangat berhati-hati dalam masalah mengkonsumsi perkara yang halal karena khawatir jatuh kepada yang haram. Pernah Umar bin Khattab itu berkunjung kepada anaknya Hafsah radhiyallahu taala anha. Sama anaknya dihidangkan ya roti kering dengan dicocol ya minyak samin dengan cuka, tapi digabung jadi satu, bukan dipisah Pak. Kalau kita kan ini kecap, ini sambal kecap, ini sambal ya mata ya kan, misalkan seperti itu, ini digabung. Ketika melihat itu Umar bin Khattab mengatakan, ya kenapa ini dicampur? Ya, aku tidak pernah menemukannya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Rasulullah, nggak ada dicampur seperti ini. Akhirnya Umar bin Khattab nggak makan, khawatir apa? Haram, khawatir haram. Kan cuka berasal dari apa Pak? Dari khomer. Khomer kalau dibiarkan itu Pak, itu jadi cuka, bukan jadi suka Pak. Jadi cuka. Ya. Lihat Umar bin Khattab, derajatnya masya Allah, khawatir jatuh kepada perkara yang haram. Ya. Seperti itu. Ar-rabi'ah, tingkatan yang keempat, al-wara'u an kulli ma laisa lillahi ta'ala wa huwa wara'us siddiqin, yaitu sifat wara ya, dari segala hal yang bukan untuk Allah. Jadi kalau ada perkara, lihat tuh ya, ini dia tingkatan ya, segala sesuatu yang tidak diperuntukkan untuk Allah dia jauhi Pak. Dia jauh, dia tinggalkan. Murni dunia misalkan, nggak ada di situ bagian untuk Allah, dia tinggalkan. Dan inilah waraknya para siddiqin, waraknya orang-orang yang siddiqin, orang-orang yang jujur. Ini warak tertinggi.
Mithalu dzalik, contohnya ini perlu contoh. Ma ruwiya an Yahya bin Yahya An-Naisaburi rahmatullahi alaihi annahu syaraba dawaan faqalat lahu imra'atuhu law masyaita fid dar qalilan hatta ya'mal ad-dawa faqala hadhihi mishyatun la a'rifuha wa ana uhasibu nafsi mundu 30 sanah. Lihat, contohnya adalah apa yang diriwayatkan dari Yahya bin Yahya An-Naisaburi. Beliau pernah minum obat, Pak. Obat. Bapak pernah minum obat? Pernah. Lihat. Apa kata istrinya? Wahai suamiku, seandainya engkau jalan-jalan mengitari rumahmu supaya obatnya bereaksi. Ya karena obatnya diminum kok nggak ada reaksinya gitu. Coba, Mas, jalan-jalanlah. Mudah-mudahan bereaksi. Kayak gitu. Maka Yahya bin Yahya An-Naisaburi rahimahullah mengatakan apa? Jalan-jalan mengitari rumah ini, ya. Aku nggak tahu faedahnya apa untuk akhirat. Nggak tahu. Ya. Dan aku sangat ketat terhadap diriku dalam melakukan suatu hal semenjak 30 tahun. Jadi sangat hati-hati. Sangat hati-hati dalam melakukan hal seperti ini. Ibnu Rajab rahimahullah pernah mengatakan apa? Aku selama 40 tahun ya, menjauhi dosa. Menjauhi dosa. Akhirnya aku tahu hakikat wara' itu apa. Tuh. Sampai-sampai seperti itu, Bapak. Coba Bapak mikir ya sebelum keluar rumah. Mikir, ini ada nggak manfaatnya buat akhirat saya? Oh enggak, ya udah nggak jadi keluar rumah. Wara' tingkat berapa, Pak? Tingkat tertinggi, tingkat keempat. Ya. Tingkat keempat. Jangan pula Bapak, Mas kenapa nggak pergi kerja? Aku nggak tahu. Aku nggak tahu ini untuk akhiratku apa enggak ini ya. Kayaknya nggak ada manfaatnya. Ini bukan wara' namanya, Pak. Norak namanya. Kenapa norak? Nggak paham ilmu. Nggak paham ilmu, Pak. Dulu sahabat melihat laki-laki yang kekar, rajin bekerja, sama-sama mereka bilang, seandainya rajinnya dia ini digunakan dalam jihad, bukan dalam kerja. Dia gunakan kekarnya dia, gesitnya dia, cekatan, disiplin, ya, profesionalismenya dia dalam bekerja digunakan untuk jihad. Nabi langsung bantah. Ya, justru seandainya jikalau dia ini bekerja untuk menjaga ya dirinya dari meminta-minta, maka dia justru dalam ibadah, berada dalam ibadah. Fahuwa fi sabilillah. Kalau enggak, dia udah punya keluarga. Kalau seandainya dia ini bekerja seperti ini bagusnya untuk menafkahi keluarganya, niscaya dia pun fisabilillah, berada dalam ketaatan kepada Allah. Oh enggak, dia masih jomblo tapi punya orang tua, ya kan? Nabi bantah lagi kayak gitu. Seandainya dia ya bekerja seperti ini demi menafkahi orang tua yang sudah sepuh, dia pun fisabilillah. Tuh. Jadi bekerja, Pak, apa? Ibadah. Niatkan untuk menafkahi keluarga, menafkahi orang tua, menjaga diri dari meminta, itu ibadah. Jangan pula bilang wara' mah, bukan wara' Pak, itu norak namanya ya, tidak paham ilmu. Ternyata bekerja pun apa? Ibadah. Maksudnya apa? Sesuatu yang memang nggak ada manfaat untuk akhirat kita. Ya, baru. Ini wara' tingkat tinggi juga, Bapak. Ketika megang HP, ya, terkadang scroll itu ada nggak manfaat? Bapak pikir dulu itu. Kan tinggi kali tingkatan seperti itu. Ya, seperti. Bahkan anak punya teman itu, dia bilang, ya, aku nggak punya akun Facebook.
Ya, akun medsos tuh nggak punya. Kenapa? Waktuku sayang kalau habis digunakan untuk medsos. Tuh. Ya, makanya ya, dia jadi orang hebat. Menguasai 4 bahasa. Ya, Arab, Sunda, Jawa, bukan. Arab, Inggris, Jerman, Indonesia. Seperti itu. Ya, bukan bahasa suku, Pak. Dia hafal Quran dengan 10 qiraatnya, Pak. Setiap satu qiraat kan 2 murid, 2 perawi, berarti 20 qiraat. Bukan surat Al-Fatihah, Pak, 30 juz, Pak. Seperti itu. Ngeri kan, Pak? Ya, kenapa? Itu tadi. Dia memikirkan tuh. Ini ada nggak manfaatnya buat akhiratku? Oh, nggak ada. Goodbye. Saya tinggalkan. Ya. Makanya zaman dulu kenapa Masya Allah produktif para ulama? Karena nggak ada hal-hal seperti itu, Pak. Ya, mugriyat, mulhiyat, nggak ada yang memalingkan pikiran kita, hati kita. Makanya kalau mau sukses dalam belajar, mau sukses dalam hidup, ya, fokus, Pak. Fokus, ya, akhi. Yang pengen sukses dalam belajar, fokus belajar, nggak usah. Ya, assalamualaikum akhi, ya nggak usah. Waalaikumsalam ukhti, jangan blokir, ya kan, seperti itu. Kayak gitu, jangan blokir, nggak ada manfaatnya. Yang ada malah merusak. Ingat, fitnah wanita sangat dahsyat. Yang udah berkeluarga aja nggak aman, ya kan, Pak? Bawaannya pengen nambah terus, ya kan? Apalagi yang jomblo, seperti itu. Kalau sudah nggak tahan, udah nikah aja lah. Yang belum nikah, Pak, bukan untuk Bapak, ya. Kalau yang Bapak, tundukkan pandangan, Pak. Insya Allah istri Bapak paling cantik, ya. Paling cantik. Fahadha rajulun lam tahdurhu niyyah fi hadhil misyah tata'allaq fid din falam yaqdim 'alaiha falam yuqdim 'alaiha fahadha min daqaiqil wara. Orang ini Yahya bin Yahya rahimahullah, dalam niatnya, ya, dia melihat, ya, ini jalan-jalan muteri rumah ini ada enggak manfaatnya dengan agamaku, akhiratku. Ternyata apa? Enggak ada. Makanya dia enggak mau. Enggak perlulah, mah. Saya pikir nggak ada manfaatnya kok untuk akhiratku, ya, supaya obatnya bereaksi. Itu kan dunia, dunia. Maka ini apa? Warok yang sangat, ya, detail sekali. Sulit kita melakukannya, Bapak, seperti ini. Illa man rahimahullahu wa waffaqahu. Wa tahqiqu fihi, ya. Wa tahqiqu fihi annal wara' lahu awwalun wa ghayatun wa bainahuma darajat fil ihtiyat. Jadi sebenarnya, ya, wa tahqiq, sebenarnya dalam masalah ini sikap wara' itu memiliki apa? Permulaan dan memiliki, ya, ujung, akhir. Dan di antara awal dan ujung ada tingkatan-tingkatan, ya, ada tingkatan dalam kehati-hatian. Fakullama kana al-insanu ashadda tashdidan kana asra'a jawazan ala sirat wa akhafa dhahran. Setiap manusia semakin dia hati-hati, bersikap wara', maksudnya apa? Bersikap wara', semakin tinggi derajatnya, sifatnya, sikap wara'nya, maka dia makin cepat untuk apa? Melintasi sirat. Apa sirat, Pak? Ini apa, Pak? Jembatan yang melintang di atas neraka jahanam nanti di akhirat. Dan setiap kita bakal melintasi itu. Ada yang melintasnya secepat pandangan mata, Pak. Ada yang secepat kilat.
ada yang secepat angin, ada yang secepat kuda berlari, ada yang secepat orang berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak, bahkan ada yang jatuh, Pak. Tergantung amalan. Makanya, Pak, sifat wara' ini mempercepat langkah kita, ya, mempercepat langkah kita untuk melintasi sirat tersebut. Karena apa? Enggak ada beban, Pak. Enggak ada beban. Beda dengan orang yang ya banyak bebannya. Yang paling memberatkan itu, Pak, adalah harta, Pak. Dihisabnya saja dari dua arah. Min aina akhadta wa fima anfaqta. Dari mana kau ambil dan kemana kau belanjakan harta itu. Dari mana kau cari harta itu, kemana kau belanjakan harta itu. Gitu. Hati-hati seperti ini. Dan orang yang wara' cepat, ya. Orang yang wara' cepat. Orang miskin itu orang-orang yang pertama masuk surga. Kenapa? Enggak ada beban, Pak. Enggak ada beban. Ya. Enggak berat. Wa tatafawatul manazilu fil akhirah bihasbi tafawuti hadhihi darajat fil wara'. Dan ketika dia di surga pun, ya, di akhiratnya, di surganya itu berbeda-beda, Pak. Ya, orang yang wara' itu tinggi. Makanya Rasulullah dan para sahabat orang yang paling wara' derajatnya tinggi di surga. Kita akan nanti berkaca bagaimana wara'nya para sahabat. Kama tatafawatu darajatun nar fi haqqidz zalamah bihasabi darajatil haram. Sebagaimana derajat tingkatan neraka itu kan bertingkat-tingkat, Pak. Tergantung apa? Kezaliman yang kita lakukan. Kezaliman yang kita lakukan. Ya, perkara haram yang kita terjang, tergantung. Fa in syi'ta fazid fil ihtiyat. Kalau kau mau maka tingkatkan kehati-hatian kita, sifat wara' kita. Wa in syi'ta fatarakhas. Kalau kau mau ringankan, ya, tidak mesti harus ketat seperti itu. Ya, seperti Yahya bin Yahya tadi. Ya. Falinafsika tahtatu wa 'alaiha tatarakhas. Maka boleh bagi dirimu untuk bersikap hati-hati dan boleh bagimu juga untuk apa? Bersikap, ya, ringan. Tidak bersikap hati-hati yang berlebih-lebihan. Misalkan cukuplah saya menjauhi yang haram, menjauhi Ustaz, sama yang subhat. Nah, itu sudah hebat. Ya. Berarti ranking kedua, tingkatan kedua, menjauhi perkara haram dan menjauhi syubhat, ya. Kalau derajat ketiga, tingkatan ketiga ini berat. 4 berat kayaknya, Ustaz. Seperti itu. Semakin ringan maka semakin mudah, insyaallah taala. Masya Allah. Itulah dia bagaimana tingkatan wara' yang perlu kita pahami, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufiknya agar kiranya kita bisa, ya, menetapi sifat wara' tersebut dalam diri kita, ya. Dan tentunya Rasulullah dan para sahabat memberikan contoh yang sangat bagus sekali dalam sifat wara' ini. Contohnya Abu Bakar saja, Bapak. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu itu memiliki seorang budak. Ya, budak ini dia memberikan hadiah kepada Abu Bakar, memberikan makanan kepada Abu Bakar, dan dia makan, ya, dari pemberian tersebut, makanan tersebut. Maka si pembantu tadi, kamu tahu nggak dari mana ini? Ya. Maka si budak tadi mengatakan apa? Dulu aku menjadi dukun. Aku dulu pernah menjadi dukun. Dan datang pasien kepadaku, dan aku pun menerka-nerka. Lihat, dukun itu pembohong, pendusta. Ini buktinya. Si budak ngaku, dulu aku itu sok jadi dukun, ya kan? Aku menerka-nerka. Ternyata benar terkaanku. Akhirnya dia datang. Apa? Sudah berlalu waktu, ketemu lagi sama pasienku di pasar. Dia bilang berterima kasih, terima kasih, ya. Ya, ini ada hadiah. Ada hadiah. Ya, karena kau sudah memprediksi dengan prediksi yang tepat. Seperti itu.
Akhirnya aku berikan kepada engkau hadiah ini, kurma ini, dimakan. Akhirnya apa? Abu Bakar langsung memasukkan tangannya ke mulutnya, mengeluarkan kurma tersebut, dimuntahkan lagi. Seperti itu, lihat. Kalau kita kan enggak, udah masuk perut, ya kan? Udah masuk ke perut. Seperti itu. Sudah masuk perut. Bukan berarti kita harus bertanya, ya Pak, Bapak beli bakso misalkan, maaf Bang, ini baksonya dari apa Bang? Jangan seperti itu ya. Ini si budak ini ngasih tahu kepada Abu Bakar. Ya. Kamu tahu nggak dari mana makanan ini? Ya, karena memang dalam hadis nggak boleh. Mahrul kahin haram. Ya. Mahrul kahin haramun. Ya, uang mahar dari perdukunan itu haram. Umar bin Khattab tadi sudah saya sebutkan ceritanya, beliau ya. Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Kata Qaz'ah rahimahullah, aku melihat Abdullah bin Umar memakai pakaian yang kasar, tebal, kasar. Maka aku berkata kepada dia, aku sudah memberikanmu baju yang lembut, ya, yang dibuat di negeri Khurasan, dan aku ingin engkau memakainya. Maka Ibnu Umar mengatakan, coba perlihatkan kepadaku. Maka Ibnu Umar pun mengusapnya. Ya, kita kalau diberikan kain kan, ya melihat kain pasti dilihat, ya halus enggak. Kemudian Ibnu Umar mengatakan, apakah ini sutra? Kemudian kata Qaz'ah, tidak. Dia ini dari katun. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, inni akhaf an albasahu. Aku takut kalau memakainya. Ya. Kenapa? Aku khawatir aku menjadi sombong. Aku menjadi sombong. Padahal ini halal, tapi karena dia takut dirinya menjadi sombong gara-gara pakaian halus seperti itu, ya, dia tinggalkan, ya. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat sombong. Makanya kata Taus, aku tidak pernah melihat orang yang lebih wara' daripada Ibnu Umar, dan aku tidak pernah melihat orang yang paling alim melebihi Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Masya Allah. Masih banyak sekali ya cerita dari para ulama kita, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama kita dalam bersikap wara', ya. Kalau bukan karena waktu, ya insyaallah mungkin kita banyak yang memberikan contoh-contoh para salaf kita terdahulu, tapi mungkin yang sedikit ini cukup insyaallah, ya, memotivasi kita untuk bersifat wara', hati-hati, ya. Kita meninggalkan sesuatu yang bisa membahayakan akhirat kita, itu wara', dan meninggalkan segala hal yang tidak bermanfaat untuk akhirat kita, itu zuhud. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sifat dua ini, amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian? Baik, jazakumullahu khairan. Tadi yang bertanya insyaallah dikasih hadiah. Oh, ada. Syukran, barakallahu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau tanya, nggak boleh ya. Pekerjaan saya panas ya. Pekerjaan PNS itu banyak waktu luang. Dalam waktu luang itu saya kerja sampingan. Kerjaan ini mencuri waktu. Apakah diperbolehkan Ustaz? Selesaikan tugasnya dahulu Bapak. Ya, selesaikan tugasnya, kewajibannya. Ya, kalau sudah selesai tidak masalah. Ya. Tapi kalau tugas masih ada, ya, jangan lakukan pekerjaan yang lain.
itu khianat, tidak amanah namanya. Karena di waktu tersebut kita diminta untuk menyelesaikan pekerjaan kita. Ya, banyak sekali ya, orang yang membutuhkan kita. Terkadang saya miris gitu kan. Yang ngantri sudah panjang tapi pegawainya nggak muncul-muncul juga. Ya, loketnya nggak dibuka-buka juga. Seperti padahal sudah masuk waktu kerja seperti itu. Ya. Makanya sangat rentan hal seperti itu. Makanya sifat wara itu penting. Dan dalam hal memilih ya pegawai, sifat wara ini diperhatikan agar apa Pak? Amanah. Ya, agar amanah. Makanya sifat wara ini bisa melahirkan sifat-sifat yang lain yang bagus. Ya, sifat-sifat yang bagus. Amanah, jujur, ya. Menjauhi hal-hal yang haram seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi Bapak yang menjawab ya. Saya kasih hadiah.